Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan Rabu sore kali ini Allah memberikan kita nikmat luar biasa besarnya, nikmat iman Islam yang paling utama, nikmat kesehatan, kesempatan, keamanan, dan kita bisa berkumpul bermajlis kembali dalam kajian rutin Kitab Bulughul Maram bersama para perindu hidayah. Kita berdoa kepada Allah, ya, doakan guru-guru kita, doakan para panitia ya di PPH ini yang senantiasa berusaha, berikhtiar dengan penuh semangatnya untuk bisa melaksanakan kajian rutin ya. Tentunya ini satu amal yang besar di sisi Allah. Dakwah itu tidak harus kita yang menyampaikan ya. Dakwah itu kita memberikan atau memfasilitasi kegiatan dakwah, kita pun punya nilai dakwah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu ajrun mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada satu kaum, kepada orang, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dalam hadis lain Nabi SAW pernah menyampaikan, masuk surga hanya modal satu anak panah. Jadi satu anak panah membuat 3 orang masuk surga. Ya, siapa saja? Tentunya yang pertama ar-rami. Rami itu yang pemanahnya di medan perang, berarti mujahidnya, dia pemanah. Kemudian siapa lagi? Pembuatnya, yang dia mempersiapkan anak panah, dia buat untuk dijadikan senjata berjihad di medan perang. Siapa lagi? Pengumpulnya, orang yang mengumpulkan anak panah yang berjatuhan dan dia kumpulkan, lalu kemudian dia berikan kepada para pemanah untuk dipakai memanah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya dengan satu anak panah masuk surga tiga orang. Maka dengan kegiatan dakwah kita, kegiatan kajian kita, semoga menjadi fasilitas dan bisa menjadi wasilah masuk surganya kita semua. Ya. Para asatid yang menjadi pematerinya menyampaikan ilmu, para panitia yang menyiapkan fasilitasnya segala sesuatunya untuk terlaksana kajian, para jamaahnya yang selalu semangat hadir di majelis ilmu yang dulu saya sampaikan, bahwa ini jalan yang kita pilih untuk mempermudah jalan kita menuju surga. Karena Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan yang di sana dia rasakan kenikmatan ilmu, maka Allah akan mempermudah bagi dia jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita masuk di bab yang ke-13 dalam Kitab Bulughul Maram, membahas sekarang temanya tentang sutroh ya, sutroh pembatas bagi orang yang sholat. Perlu saya ingatkan kembali kepada jamaah yang dirahmati Allah semuanya ya, kajian Bulughul Maram ini kita jadikan sebagai cermin, saya bilang ya. Kalau prakteknya kan sudah bahasan tentang wudhu, kan kita sudah biasa wudhu setiap hari. Bahasan tentang mandi, biasa mandi diamalkan. Tentang tayamum juga pernah dilaksanakan.
bahasan tentang sholat pun ya setiap hari kita melaksanakan sholat. Lalu kenapa kita ngaji lagi bahasan-bahasan tersebut? Wabil khusus langsung nginduk ke kitab-kitab para ulama, nginduk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya satu saya bilang, untuk bercermin. Apa? Mencerminkan ibadah yang biasa kita kerjakan selama ini dengan keterangan yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mau jujur-jujuran terhadap diri gitu kan banyak coba dalam pelaksanaan ibadah yang kita teh nggak tahu ieu teh di mana. Pokoknya mah kieu we ti baheula teh. Namun ditanya nah salat teh bet kitu nya da ti baheula ge kieu tah gitu ya. Padahal kan syarat diterima ibadah teh ada berapa? 2 syarat pokok. Yang pertama ikhlas niatnya, yang kedua sesuai kaifiatnya. Sesuai itu mutabaqah. Artinya sama persis dengan ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Nah, kita bercermin melalui hadis yang kita bahas bahwa oh ternyata wudu Nabi teh gini, mandi Nabi teh gini. Akhirnya kita cermin, nah hanya wudu saya beda dengan yang ada di hadis. Tinggal yang salah yang mana ya? Hadisnya doib atau cara ibadah saya yang belum sesuai kan gitu. Bercermin akhirnya. Ya. Di sini juga saya sampai bab yang ke-12 kemarin tidak menggiring pada jamaah terhadap mazhab tertentu, kelompok tertentu enggak. Saya buka setiap hadis dengan keterangan para ulama secara komprehensif bahwa oh hadis ini menurut mazhab ini maksudnya seperti ini, menurut pendapat ini maksudnya seperti ini. Saya selalu buka seperti itu supaya pikiran kita pun terbuka. Oh geningan cara ibadahnya gini gitu. Jadi poin penting dari bahasan kita Bulughul Maram ini adalah membuat kita semakin yakin dengan cara ibadah yang kita kerjakan. Itu poin pokoknya. Bahwa saya wudhu seperti ini, nah ya yakin we kuat. Puguh ayat dalilna, puguh ayat hadisna, puguh ayat keterangan di para ulamanya. Nah, itu yang paling saya harapkan bisa didapati oleh para jamaah semua dari kajian kita Bulughul Maram ini. Ya. Karena itu saya sering sampaikan juga, saya open mind ya, terbuka pikiran saya kalau dari materi yang hadis yang saya bahas, sekiranya ada pembahasan saya yang tidak sesuai dengan apa yang biasa para jamaah kerjakan, silahkan bisa disampaikan. Ustaz menurut saya mah gini. Yang penting ada landasan, ada dalil ya, karena ibadah kita tuh berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan. Kebayang kalau orang dinilai baik buruknya ibadah berdasarkan perasaan, bakal beda-beda cara ibadah teh. Masing-masing orang punya perasaan yang berbeda. Ya. Salat subuh saya masuk banget ken ya. Salat subuh teh 4 rakaat we. Ya teh. Salat isyaah tuluh sarakaat we isya. Lamun ngandalkeun perasaan mah bisa gitu. Tapi kalau yang kita jadikan landasan ibadah kita itu dalil, keterangan dari Allah, keterangan dari Rasul, penjelasan terhadap dalil itu menurut para ulama, kita teh mantap we gitu ya. Saya ibadah gini tuh ya karena memang ada keterangannya. Itu yang paling diharapkan ya. Ya terlalu jauh lah kalau bisa sampai berijtihad gitu ya, jamaah berijtihad itu mah lebih baik gitu ya. Yang penting mah pertama saya bilang tadi kita bercermin antara ibadah yang biasa kita kerjakan dengan keterangan dari Nabi seperti apa. Kalau terdapat kecocokan, alhamdulillah berarti ibadah kita selama ini sudah sesuai dengan yang Nabi ingin. Kalau terdapat perbedaan, tinggal di cross check, kok beda ya. Lalu tanya diri, saya dapat di mananya salami ieu? Tinggal dicari aja. Itu kebenaran dalilnya seperti apa.